Muel terus menggenggam tangan Lily. Nenek sampai geleng-geleng kepala karena Muel belum beranjak dari tempatnya untuk sekadar menengok putranya yang baru lahir. Apa dia sadar kalau sebenarnya dia sudah menjadi seorang ayah? Jangan terlalu khawatir Muel, Lily hanya sedang beristirahat. Lebih baik kamu menengok putramu yang baru lahir, ujar nenek. Muel menoleh dengan lesu ke arah nenek. Maaf Nek, Muel gak bisa ninggalin Lily gitu aja. Kata suster juga, anak Muel sama Lily akan dibawa kemari. Lily baik-baik saja, jangan terlalu berlebihan. Kamu juga butuh tenaga dan jangan sampai ikut sakit nantinya, kata nenek. Muel menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Iya, nenek tenang saja. Ada apa Mi? Suara sang mami yang kini masuk ke ruangan membuat Muel dan nenek menoleh secara bersamaan. Anakmu ini tidak melepaskan tangannya dari Lily, padahal dia juga harus menengok putranya yang ada di ruangan bayi, keluh nenek. Andrea terkekeh kecil mendengar pengaduan dari maminya. Muel menghela nafas. Kan ada kakek, Dedi, kakek Helik bahkan orang-orang yang Muel gak kenal, sedang mengawasi anak Muel. Jadi tidak perlu khawatir, karena Muel hanya ingin Lily segera bangun. Andri lagi-lagi terkekeh geli. Lily hanya istirahat, dalam 30 menit ke depan dia pasti bangun. Justru sekarang Muel harus isi tenaga supaya nanti ketika Lily bangun, bukan kamunya yang tumbang. Mendengar nasihat mami, Muel akhirnya bangkit. Dia juga sebenarnya ingin melihat putra kecil yang lahir di tanggal pernikahannya. Sungguh membahagiakan ketika mengingat hal kecil yang berdampak besar seperti ini. Sudah sana, kamu belum makan kan? Tadi mami sudah pesankan makanan, kamu makan di luar saja ya supaya aroma makanannya gak menyebar di sini, kata Andrea. Muel lagi-lagi mengangguk. Dia hendak keluar dari ruang inap Lily, namun belum ada beberapa langkah, dia kembali berbalik dan menatap Lily yang masih betah berbaring. Andrea lagi-lagi menggeleng gemas. Sudah sana, jangan buat mami mengunci ruang inap ini supaya kamu gak bisa masuk. Muel mendengus sebal. Ancaman mami benar-benar menyebalkan, tukas Muel pelan kemudian menutup pintu ruangan. Nenek terkekeh melihat kelakuan Muel. Begitu juga Andrea yang kini datang membawakan beberapa pakaian ganti. Sebenarnya bukan Andrea yang membawa dari rumah, tapi Ditra. Sayangnya karena membawa anak kecil bersamanya, Ditra tidak bisa berlama-lama. Muel sekilas mirip sama James. Mami juga ingat waktu kamu melahirkan si kembar, ujar nenek. Andrea terkekeh pelan. Itu tandanya gen James gak perlu diragukan lagi. Andrea juga senang melihat ada perubahan sikap dari Muel. Mami tahu sendiri, dia anaknya dingin dan kalau diajak ngobrol pasti akan menjawab seadanya. Paling nggak, ketika dia banyak berbicara, berarti dia sedang membicarakan tentang pendidikan. Nenek mengernyitkan dahinya bingung. Tidak tuh, kalau sama mami dia biasa aja. Kadang manja, kadang tengil, apalagi suka banget usil sama Lily. Kok bisa Mi? Padahal kalau di rumah, Andrea bisa lihat sendiri bagaimana Muel kalau interaksi sama Lily. Makanya Andrea kadang suka khawatir, kemungkinan besar Muel sulit untuk jatuh cinta. Tidak taunya, dia sudah punya cinta sendiri pantas tidak pernah mengungkit tentang cinta-cintaan, ujar Andrea yang geleng-geleng kepala kalau ingat bagaimana reaksi Muel setiap kali ditanya masalah kekasih. Nenek mengendikan bahunya, sementara Andrea segera mendekat ke arah Lily untuk sekadar mengelap wajah gadis itu. Kalau dipikir-pikir, seandainya Riley masih ada di sini, dia pasti bisa melihat bagaimana putrinya tumbuh. Kesalahannya di masa lalu, sudah Andrea maafkan. Bahkan sekarang Andrea jadi hutang nyawa sama Riley, gumam Andrea dengan suara kecil. Selama ini kita sudah merawatnya dengan baik, mau apapun kata orang tentang Riley dan Lily, mereka berdua tetap keluarga kita, balas nenek. Andrea menganggukkan kepala pelan, seraya mengelus puncak kepala Lily. Gadis yang malang, dia harus menanggung banyak hal di usia mudanya,
bahkan tanpa kedua orang tua yang bisa mendampinginya. Meski dari awal Andrea sudah memperingati Lily, kalau ada dia dan James yang selalu bisa menjadi orang tua penggantinya. "Andri, bagaimana rasanya punya cucu?" tanya nenek tiba-tiba. Andrea menepuk pelan jidatnya. "Iya. Andrea lupa kalau sekarang udah jadi nenek-nenek. Hehehe, mereka cepat banget besar, bahkan udah punya bocah juga." Nenek tersenyum pelan. "Ya begitulah yang Mami rasakan saat kamu dan Riley, sama-sama sedang mengandung." Sementara itu, ketika Muel keluar dari ruangan, dia bergegas menuju ruang bayi laki-lakinya. Muel penasaran ingin melihatnya dengan jelas dan dekat, karena tadi fokusnya sempat terpecah mengingat Lily yang beberapa menit setelahnya tidak sadarkan diri. Baru saja sampai, Muel mengernyitkan dahinya keheranan. Dia melihat para lelaki dewasa yang juga ada kakek Helik dan kakek Alvaro, sedang ribut akan sesuatu. "Lihat, cicitku sangat tampan. Tidak heran karena genku, dia bisa mewarisi wajah tampan ini," ujar kakek Alvaro. "Hei Pak Tua, seharusnya aku yang berkata seperti itu. James itu putraku, lalu Muel mewarisi ketampanan James, maka anaknya mewarisi gen ketampananku," balas kakek Helik tidak mau kalah. James hanya diam dan sesekali melepaskan pegangan kakek Helik pada bahunya, karena memang berebut untuk melihat keadaan cucunya. Muel bingung dia harus merasa senang, ataupun sedih ketika melihat mereka begitu antusias dengan bayi mungil anaknya dan Lily itu. Padahal Muel yang merupakan papanya saja, tidak bisa mendekat karena dihalangi oleh mereka. "Tuan muda, panggil River." Muel menoleh ketika River yang entah sejak kapan, sudah berdiri di dekatnya. Pemuda itu menoleh dengan pandangan penuh tanya. "Apa yang sedang Tuan muda lakukan di sini? Tidak mau langsung pergi mendekat ke sana?" tanya River. Muel terkekeh pelan mendengar pertanyaan River. "Lihat saja sendiri, apa masih ada tempat untukku melihat anakku sendiri?" River otomatis melirik arah pandang Muel. Pantas saja tuan mudanya itu bisa berkata tidak ada tempat untuknya ketika mau mendekat. "Ini pertama kalinya saya melihat para pemimpin perusahaan ternama berebutan untuk melihat cucu mereka," gumam River tanpa sadar. "Kelahirannya adalah anugerah terindah yang pernah ada. Pantas saja kalau kakek-kakeknya berebut untuk melihat." Kalau dipikir-pikir, Daddy juga sudah terlihat menerima kehadiran Lily sebagai menantunya, ujar Muel. River menoleh ke arah Muel, dia lagi-lagi terpesona dengan tuan muda yang satu ini. Tidak heran kalau dia sudah disiapkan untuk menjadi pewaris selanjutnya Artadov Group. "Hei kalian, tidakkah kalian ingin mengalah? Dasar para tua bangka, kalian bahkan tidak membiarkan ayah kandungnya untuk melihat putranya sendiri," ujar Maxi dengan berani. Sean dan Philip sama-sama terkejut. Bagaimana bisa Maxi berkata setenang itu, meski dia tahu hubungan Maxi dengan Tuan Alvaro cukup baik, dan memang seperti Tom and Jerry, tapi bukankah dengan Tuan Helik dan Tuan James? "Ah sudahlah. Philip dan Sean akan pura-pura tidak kenal saja." "Dad, Daddy bawa dari mana pria itu?" tanya James dengan santainya sembari menatap kesal ke arah Maxi. "Tidak tahu, dia tidak diundang," balas kakek Alvaro. Setelah melihat ada kelonggaran dari mereka, Muel akhirnya bisa berada lebih dekat dan kini melihat bayi kecilnya sedang tertidur pulas. "Yang kainnya warna biru bukan yang warna merah muda," tegur James. Muel menghela nafas jengah, dia sedang menikmati perasaan dan suasana haru, kenapa Daddy malah membuat perasaan itu hilang? "Iya Dad," balas Muel. "Siapa tahu kamu salah lihat," ujar James. Tahu kok anak yang mana?" balas Muel lagi. James terkekeh. "Arah pandanganmu ke bayi di sebelahnya." Muel mendengus sebal. "Daddy terlalu banyak bicara, jangan membuat terganggu." Kakek Helik berdehem pelan. "Itu benar James, kenapa kamu mengganggu putramu?" Muel mengulas senyumnya ketika mulut bayi yang masih kemerahan itu sedikit terbuka.
Gerak-gerik bayi mungil itu tidak pernah lepas dari penglihatan semua yang ada di sana. Muel dulu juga menggemaskan seperti ini, gumam James yang mendadak mengenang masa lalu ketika Muel dan Nadine baru dilahirkan. Begitulah rasanya ketika pertama kali melihat Andrea dilahirkan. Rasanya secepat itu melihat Andrea menikah denganmu dan bahkan memberikanku cicit sekarang, sahut kakek Alvaro. Maxi berdecak sebal. Bisakah kalian berdua jangan membahas masa lalu sekarang? Diam, seru James dan kakek Alvaro bersamaan. Ma, aku udah dengar semua yang Mama lakuin ke Lily, ujar Damara. Mona baru saja pulang dan ingin beristirahat, namun begitu pulang putri satu-satunya ini malah menghampiri dan langsung menginterogasi dirinya. Pasti teman kurang ajarmu itu yang memberitahukan? Tanya Mona. Maksud Mama Lucy? Tanya Damara memastikan, tatapannya kini berubah tajam dengan ekspresi muram. Tentu saat itu dia juga hadir di pesta pernikahan anak-anak Artadov. Tapi dia cepat pulang karena malas berada di keramaian terlalu lama. Tidak disangka saat itu Lucy menghubunginya sembari marah-marah. Setelah mengetahui cerita sebenarnya, Damara jadi ikut marah. Lebih tepatnya dia merasa malu karena mamanya bisa berbuat serendah itu di depan sahabatnya sendiri. Apa maksud tatapan kamu itu? Tanya Mona sinis ketika melihat wajah putrinya. Menurut Mama, balas Damara. Mona menghela nafas jengah. Kamu jangan terlalu ikut campur Damara. Ini semua karena kamu tidak mau membantu Mama. Seandainya kamu mau membantu Mama, pasti Mama tidak perlu pakai cara kotor seperti ini. Damara berdeci pelan, dia melipat kedua tangannya di depan dada. Kenapa sekarang, mamanya malah mencoba untuk melemparkan semua kesalahan padanya? Kok jadi nyalahin Damara sih, Ma? Coba Mama gak gila kekuasaan begini, pasti Mama bisa lebih enjoy sama hidup Mama. Lagian keluar aja sih dari perkumpulan ibu-ibu rempong gak jelas, yang kerjaannya cuma pamerin harta suaminya. Kalau Papa sampai tahu uang puluhan juta Mama pakai foya-foya, Papa pasti marah besar, ujar Damara. Damara tidak berniat untuk membentak mamanya. Hanya saja dia tahu persis bagaimana kehidupan mamanya setelah dia bergabung dengan kumpulan mama-mama aneh, yang kerjaannya saling menjatuhkan dan membawa-bawa kekayaan suaminya. Damara juga tahu, terkadang mamanya ini meminta Damara untuk berbohong ketika Papa bertanya tentang pengeluaran yang tiba-tiba membludak. Papanya memang keren, tapi ketika berhadapan dengan Mama, dia terlihat seperti suami yang takut sama istrinya. Meskipun Damara belum pernah melihat Mama dan Papanya bertengkar hebat, mereka justru berada dalam hubungan yang harmonis. Damara juga tahu mamanya mungkin sedang marah besar kepadanya karena sudah berani menyinggung hal-hal yang ditakutkan olehnya. Damara, bentak Mona. Damara sudah tidak terkejut lagi ketika mamanya mulai naik pitam. Toh juga dia sudah biasa menghadapi serangan mamanya seperti ini. Sejak kapan kamu mulai membangkang begini? Apa yang sudah Mama lakukan itu demi kebaikan keluarga kita? Ujar Mona. Demi Mama, bukan kita, koreksi Damara dengan berani. Ingat Damara, semua hal yang Mama lakukan ini hanya untuk kamu dan juga Papa kamu. Mungkin sekarang tidak akan bisa dimengerti, tapi suatu saat nanti. Kehormatan keluarga lebih berarti dari apapun. Tegas Mona. Damara hanya diam ketika sang mama langsung masuk ke dalam kamar begitu saja, meninggalkan Damara sendiri di ruang tamu. Tanpa Damara ketahui, saat ini Mona justru menjambak rambutnya sendiri dengan kesal. Hati kecilnya merasa sedih dan tersentil ketika menyadari bahwa hubungan antara ibu dan anak antara Damara serta dirinya, menjadi renggang. Wanita itu merebahkan tubuhnya di atas ranjang dengan keringat dingin yang mulai menyelimuti. Mona tidak takut jika Hendrik tahu kemana uang-uangnya pergi, tapi yang Mona takutkan, kalau sampai mereka bercerai karena hal ini, maka reputasi keluarga yang sudah Mona bangun dengan susah payah, bisa hancur begitu saja. Sanon sialan, kesalnya.
Kalau dipikir-pikir lagi, alasan Mona bertindak sampai sejauh ini adalah karena Shannon. Kisah keluarga mereka cukup rumit, dan Mona yang dulu tidak punya cukup kuasa dan ambisi, hanya bisa diam ketika diinjak-injak. Namun sekarang begitu ada jalan di depan mata, dia justru harus kehilangan kesempatan itu hanya karena anak dari penjahat di masa lalu yang tidak tahu diri. Mona terlalu berpikir sombong, dengan membandingkan putrinya yang sudah dianggap lebih baik dari Lily. Tentu saja, apa Andrea melupakan kejadian serius di mana dia hampir mati beberapa kali. Sekarang dia malah punya cucu dari anak itu. Sementara itu di sisi lain, saat ini Lily yang baru saja terbangun dari istirahatnya, mulai mencari keberadaan bayi yang baru saja ia lahirkan. Saking paniknya ketika dia berusaha untuk bangun, Lily justru merasakan sakit di area bekas jahitannya. Lily. Andrea yang baru keluar dari kamar mandi terkejut ketika melihat Lily sudah dalam posisi yang rawan. Kamu bangunnya pelan-pelan saja, jahitannya masih belum kering, jangan terlalu banyak bergerak atau tiba-tiba bergerak seperti itu, tegur Andrea yang kini mulai menaikkan posisi tidur Lily supaya lebih nyaman. Lily hanya diam dengan raut wajah gelisah, belum lagi tiba-tiba ucapan Tante Mona tadi pagi masih terngiang-ngiang di kepalanya. Lily mencoba untuk memejamkan mata, mengusir ucapan-ucapan yang Lily tahu dengan jelas sebenarnya apa maksud Tante Mona. Melihat Lily yang menjadi linglung, Andrea segera memanggil dokter dan juga memanggil orang-orang yang masih betah melihat kondisi putra kecil Muel dan Lily. Sekarang ruangan yang tadinya hanya ada Lily dan Mami Andrea, berubah ramai. Ada kakek Helik, kakek Alvaro, Om Maxi, Daddy James, Nenek Celestine, bahkan ada Nadine yang baru saja datang dengan heboh mencari keberadaan keponakannya. Yuhu! Di mana keponakanku? Kamu tidak menyembunyikannya bukan? Tanya Nadine kepada Muel. Diamlah. Tegur Muel sebal. Muel sedang cemas karena kondisi Lily, tiba-tiba diganggu oleh Nadine. Sehingga membuat Muel mau tidak mau sedikit membentak gadis itu. Toh juga Nadine tidak terpengaruh sama sekali. Justru sekarang dia sedang diliputi gelisah. Semenjak Lily bangun dan saat ini sedang diperiksa dokter, tatapannya terlihat sayu. Muel jadi khawatir dan takut Lily berpikir yang buruk tentang suatu hal. Kondisinya baik-baik saja, mungkin untuk gerakannya harus pelan-pelan jangan terburu-buru, supaya tidak terjadi pendarahan di area jahitan ataupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jelas dokter dengan hati-hati, mengingat saat ini semua mata mulai tertuju padanya. Baru kali ini dia menemukan keluarga pasien yang begitu perhatian akan setiap detail tentang kondisi pasien. Sama satu lagi, jangan dibiarkan sampai stres ya Bu, ucap dokter tersebut dan kini berpamitan setelahnya. Hawa di ruangan ini cukup tidak nyaman, apalagi dengan tatapan-tatapan yang mengarah padanya. Dokter tersebut sedikit merinding dan seakan lega ketika sudah berada di luar ruangan. Tidak lama setelah itu suster masuk membawa bayi mungil yang begitu dinanti oleh Lily. Mata gadis yang semula sayu itu kini berbinar ketika melihat bayi mungil yang kini dipindahkan ke dirinya. Dibantu Mami Andrea, Lily mulai belajar pelan-pelan menggendong bayi mungil tersebut. Senyum terukir jelas di wajahnya, saat bayi itu sudah berada di gendongannya. Waktunya untuk diberikan ASI eksklusif pertama kalinya, ujar suster. Ekem, kita semua keluar dulu, kata James yang sudah tahu alur selanjutnya meminta semua orang kecuali Andrea dan Muel untuk keluar. Sebenarnya Muel hendak ikut keluar juga, tapi Mami Andrea segera menahannya. Karena memang ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Muel setelah ini. Muel sekarang tegang sendiri ketika Mami Andrea perlahan membantu Lily membuka kancing baju pasien yang dikenakan Lily. Pemuda itu menelan ludahnya gugup dan sekarang memalingkan wajahnya. Terus bagaimana Mi? Tanya Lily polos. Setelah sekian lama semenjak bangun, akhirnya Lily bersuara.
Andrea tersenyum, setidaknya Lily sudah sedikit bangkit dari kesedihan yang tidak mereka ketahui alasannya. Dekatkan mulut bayimu ke arah sumber makanannya, nanti dia sendiri yang akan mencari, arahan Andrea, sembari melirik Muel yang masih betah berpaling dengan telinga memerah. Au! Ringis Lily ketika mulut si kecil sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Muel langsung berpaling dengan panik, namun matanya membulat sempurna dan kembali berbalik dengan telinga dan wajah yang lebih memerah. Bahaya, bahaya. Muel harus segera pergi ke kamar mandi. Andrea menahan tawanya ketika melihat Muel yang kini menegang dan terlihat takut ketika berbalik. Bagaimana Bu, ASI yang keluar lancar? Tanya suster tersebut. Lily merasa bingung harus menjawab apa. Rasanya bayi mungil ini menyedot terus tapi tidak tahu apa yang sebenarnya disedot. Coba Mami lihat dulu sayang, pinta Andrea yang memang melihat gerak-gerik Lily dengan tampang kebingungan. Coba jauhin dulu mulut dedeknya dari puting Lily, ucap Andrea lagi. Muel yang mendengar itu segera menggeleng dan menutup telinganya. Sesuai dengan arahan Mami, Lily perlahan menjauhkan bayi mungil itu dari sumber makanannya. Mohon maklum, Lily sudah terbiasa dimanja dan baru terjun ke dunia peribu-ibuan. ASInya keluar kok, mungkin masih sedikit tapi nanti kalau udah kelamaan, ASInya pasti keluar banyak, jelas Andrea. Suster tersebut mengangguk. Kalau mau lebih banyak bisa pakai pompa ASI atau pompa alami. Lily mengernyitkan dahinya bingung. Pompa alami itu apa? Lagi-lagi Andrea menahan tawanya. Tangannya Muel, Li, balas Mami. Muel tentu langsung paham, wajahnya kembali memerah. Membayangkan harus menjadi pompa alami Lily. Oh sial, kenapa Muel bisa secepat ini berdiri? Mami, Muel pamit ke kamar mandi. Setelah Muel pergi tanpa menengok lagi ke belakang, Mami tertawa kecil melihat responnya. Sementara Lily yang masih bingung dengan ucapan Mami, kembali bertanya. Maksud Mami pompa alami itu tangan Muel, itu apa? Andrea yang sekarang bingung sendiri harus menjelaskannya bagaimana supaya Lily tidak terkejut. Maksudnya tangan si Bapak Bu, membantu memijat area payudara ketika ASI dirasa tidak lancar keluar, suster tersebut berinisiatif menjelaskan. Sekarang Lily menatap terkejut ke arah Mami, meminta Mami mengonfirmasi ucapan dari suster ini. Itu benar sayang, dulu juga Mami begitu kok saat ASI Mami keluar dengan tidak lancar, hehehe pakai bantuan tangan dadimu, ujar Andrea menyengir kecil dan kini mengelus pelan puncak surai Lily. Memangnya boleh Mi? Soalnya Lily malu Mi, ucap Lily yang kini menunduk. Wajar-wajar saja, apalagi kalian suami istri, kalian juga sudah buat kan? Ngapain harus malu, balas Andrea. Sembari menunggu urusan yang di dalam ruangan, kini Nadine duduk bersebelahan dengan dadinya. Sudah lama juga tidak barengan begini. Saya pamit dulu kembali ke hotel, ada hal penting yang harus saya lakukan, pamit Maxi. Kakek Alvaro tentu senang sekali mendengarnya. Sudah, kalau mau pergi, ya pergi saja. Tidak usah ditahan-tahan, ingat pulau yang kamu janjikan untuk cucu-cucuku. Tukas kakek Alvaro dengan ekspresi kesal. Yang namanya Maxi tentu tidak menyerah untuk membuat Pak Tua ini semakin marah, dia malah mengendikan bahunya dengan enteng dan langsung mengajak Philip untuk pergi, setelah Sean sudah pamit lebih dulu. Begitu juga kakek Helik yang dengan terpaksa untuk ikut pulang, mengingat dia harus banyak istirahat setelah melalui berbagai macam kondisi yang mengancam nyawa. Kini hanya ada Daddy James, Nadine, River, dan tentu kakek Alvaro. Mereka menanti urusan yang ada di dalam selesai. Sembari menanti, James tiba-tiba saja mengajak Nadine berbicara masalah perusahaan Lumiere. Daddy dengar dari Om Kelvinmu, perusahaan Lumiere sedang dalam krisis besar, apa itu benar? Nadine menghela nafas jengah. Sebenarnya hal ini sangat tidak tepat untuk dijawab Nadine. Tapi katanya sih iya, balas Nadine. Tidak tepat dibalas kamu bagaimana, kamu kan menantu keluarga itu.
Suamimu tidak mengetahuinya ya? Tanya James. Nadine lagi-lagi tersenyum sinis, tentu saja. Dia bahkan tidak tahu siapa sebenarnya Malvin. Banyak hal yang Nadine tidak ketahui dari pemuda itu. Terkadang dia merasa tahu akan satu hal, tapi setelah itu dibantah dan ternyata Nadine tersadar kalau sebenarnya dia memang tidak tahu apa-apa tentang Malvin. Susah untuk dijelaskan Dad, jadi jangan tanya-tanya Nadine masalah perusahaan keluarga dia, ucap Nadine yang langsung berubah bad mood. Tentu saja James bertanya-tanya kenapa respon Nadine seperti ini. Apa yang sudah pemuda itu lakukan kepadamu? Nadine mengernyitkan dahinya. Tidak ada, Dad, hanya saja Nadine memang tidak terlalu memperhatikan kondisi keluarganya. Karena setiap kali Nadine ke sana, kami memang benar-benar tidak dianggap. Daddy James mengangguk paham. Daddy pasti bersamamu Nat, kalau sampai keluarga Lumiere macam-macam Daddy pasti akan membuat mereka menyesal. Nadine tersenyum haru dan kini memeluk dadinya. Terima kasih Dad. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.